Pangkep ini adalah merupakan kabupaten di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi 93% ini wilayah kepulauan. Kecamatan kita yang ada di pulau itu hampir kurang lebih 70.000. Mata pencarian mereka 70% adalah petani. Potensinya di samping pertanian juga ada perkebunan ada, dan tentu perikanan laut, tangkap yang berada di wilayah itu banyak diekspor, banyak komoditas ekspor kita termasuk ikan tuna. Makanya disebut pangkep. Pangkep itu singkatan dari pangkat jene dan kepulauan. Karena kepulauan maka akses komunikasinya susah. Nah di situ Bakti kemudian mendirikan BTS, membuat akses internet dan menginisiasi satelit Satria supaya komunikasi warganya mudah. Tetapi tidak ada gunanya kalau infrastruktur ini tidak dimanfaatkan. Maka kami bekerja sama dengan Bakti untuk mengoptimalisasi infrastruktur tersebut supaya bisa digunakan untuk mengakses internet dan berkomunikasi. Bakti itu tugasnya melaksanakan pelayanan telekomunikasi dan informatika di wilayah-wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, di sini terdapat 14 infrastruktur Bakti. Nah, selain kita membangun infrastruktur di daerah Pangkep ini, kita juga memberikan pelatihan kepada masyarakat, pelatihan kepada UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital. Posisi pemerintah di sini menjamin bahwa UMKM ini memang untuk meningkatkan produknya. Jadi kita ada di situ untuk menjaminnya. Jadi bukan kita ada hanya untuk seremoni saja. Bagaimana perusahaan ini? Masyarakat belum melek informasi tentang digitalisasi, jadi perlu kegiatan untuk pemahaman digitalisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang bagaimana cara pemasaran produk-produknya. Karena UMKM di Kabupaten Pangkep banyak pemasarannya masih bersifat belum modern. Jadi dengan dilatihnya digitalisasi, insya Allah penyebar luasannya lebih efisien dan pasarnya akan lebih luas. Kurang lebih 25.000 UKM-UKM yang ada. UKM kita itu memproduksi juga kanan, baik kerajinan tangan, itu kita selalu mendampingi mereka untuk membawa hasil karya untuk masyarakat Pangkep. 2 juta, kurang sedikit Bu, harga pas nggak ya. Nah, siapa yang sini mau? Jadi DEA ini sebenarnya adalah beasiswa pelatihan. Kami punya program namanya Digital Talent Scholarship, beasiswa pelatihan yang berbasis digital. Nah, kita punya 8 akademi di dalam BTS itu. Ada akademi untuk lulusan Angkatan Kerja Muda, lulusan SMK dan sekolah vokasi, kemudian untuk lulusan universitas, lulusan fresh graduate akademi, kemudian untuk pegawai negeri, untuk wirausaha muda seperti di DEA ini, kemudian untuk pimpinan pegawai negeri, kemudian untuk profesional, dan untuk sektor khusus ya. Nah, DEA ini yang sedang kita helat di Pangkat Jene dan Kepulauan adalah pelatihan yang berbasis beasiswa untuk para wirausaha muda atau ibu rumah tangga yang ingin melakukan transaksi atau bekerja sendiri wirausaha dengan menggunakan teknologi digital, sehingga mereka bisa dipertemukan dengan dunia luar, tidak hanya di Pangkep. Kita melaksanakan 2 program untuk pelatihan UMKM. Yang pertama itu program GOAL, itu lebih dikhususkan untuk UMKM yang sudah siap untuk melakukan ekspor dan sudah dilaksanakan di Kabupaten Bone, Sinjai, dan Jeneponto. Selanjutnya program Prospek, ini pelatihan dasar untuk UMKM menggunakan teknologi digital. Dengan pelatihan ini juga mereka bermindset untuk ekspor dengan menggunakan teknologi digital. Herbamira ini adalah produsen minuman rempah. Produksi ada 20 varian minuman rempah, sudah bersertifikat halal, dan merek Herbamira sendiri ini sudah terdaftar di HAKI. Kami sebutnya minuman rempah ya, tapi sebenarnya jamu serbuk. Variannya itu ada kunyit spesial untuk yang punya masalah lambung, serbuk serai yang punya masalah kolesterol, ada jahe merah untuk imun, dan beberapa varian lainnya. Awalnya itu kami produksi makanan siap saji.
Pas di 2020 itu COVID, kami mulai mencoba untuk produksi jamu herbal. Bahan baku seperti jahe merah, kunyit, serai itu sangat melimpah. Dan belum ada satu orang pun yang memanfaatkan, belum ada yang buat pengolahannya. Nah, di sini kami ingin menyajikan jamu yang bisa dinikmati untuk kaum milenial juga. Untuk omset 150 ribuan itu per minggu. Untuk sekarang omset per bulan itu sudah mendekati 5 jutaan. Kami cuma memperkenalkan ke keluarga dekat dulu. Pas ada yang order baru kami buatkan. Jadi awal-awal itu kami tidak stok. Karena seiring berkembangnya teknologi, kami harus juga melek teknologi. Kami mulai menggunakan media sosial untuk promosi. Belajar promosi lewat media sosial, alhamdulillah semakin hari semakin banyak yang order dan mulailah kami stok barang. Alhamdulillah pemerintah Pangkep itu sangat support juga ke UMKM, sering mengadakan pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan digital marketing, pelatihan kemasan, pelatihan higienitas dan sebagainya. Maka kami melakukan pelatihan ini supaya warga itu bisa melakukan transaksi, kemudian membuat bisnis baru dengan berbasis digital. Kami melakukan pelatihan, kemudian yang lulus itu akan kami dampingi selama 1 bulan ya, dengan menggunakan learning management system kami, sehingga peningkatan kapasitas itu bisa terukur. Nah, nanti di tahun depan kami akan melakukan yang level kedua, level yang advance kami sebut ya, dan bekerjasama dengan Bea Cukai untuk bisa masuk ke ekosistem ekspor impor. Pelatihan yang diadakan oleh Kominfo itu yang kerjasama dengan Bakti itu sebenarnya salah satu pelatihan yang kami sangat tunggu-tunggu di Kabupaten Pangkep, karena UMKM Pangkep itu masih banyak yang belum melek teknologi. Tapi alhamdulillah dengan pelatihan kemarin kami mulai diajarkan bagaimana membuat foto produk, konten, bagaimana untuk pengembangan bisnis ke depannya. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kami. Dengan ada yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bakti ini, di samping mensupport pemerintah untuk mengembangkan produk yang ada, juga mendorong pelaku-pelaku UMKM yang ada sekarang kita latih ini untuk bagaimana memanage usahanya, tidak hanya bertumbuh, sekaligus juga nanti pendapatan per kapita masyarakat juga bisa terbantu. Seperti itulah ya, kita berharap seperti itu. Dengan adanya Kominfo untuk memperluas lagi, masyarakat bertambah pengetahuan, bertambah pendapatan, di samping juga bertambah ilmu tentang pengolahan UKM-UKM yang ada di masing-masing masyarakat. Kalau outcome-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pangkep. Tapi harapan kami tidak hanya Pangkep yang daratan, tapi Pangkep yang kepulauan. 80% dari masyarakat Pangkep berada itu juga dapat meningkat ekonominya dengan pelatihan ini gitu ya. Dengan afirmasi yang kami lakukan bersama Bea Cukai dan Bakti ya, supaya warga Pangkep yang ada di kepulauan juga menjadi pemain-pemain yang teruji dalam ekosistem ekspor impor. Di IDEA itu kita diajarkan bagaimana untuk lebih go digitalisasi dan insya Allah go global. Karena tagline kami itu dari Pangkep hingga mendunia. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan dia kemarin menjadi cikal bakal awalnya Herba Mira mendunia. Amin.